Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Maimunah dalam acara Inspirasi Bisnis, di mana hari ini kita akan menceritakan tentang sebuah brand ternama di Indonesia yang bernama Eiger. Di mana Eiger ini sendiri bukanlah tiba-tiba atau ujuk-ujuk menjadi sebuah brand besar, tetapi yaitu pada tahun 1976 ada seorang yang bernama Roni Lukito yang berjualan susu keliling. Nah, kemudian Roni Lukito itu mempunyai keinginan besar dan mempunyai mimpi besar. Kemudian dia karena mempunyai skill menjahit dan memiliki dua mesin jahit yang bermerek Butterfly, maka Roni Lukito mencoba untuk membuat tas-tas sekolah dengan mesin jahitnya di sebuah garasi kecil di daerah Cihamplas, Bandung. Nah, kemudian beralihlah profesi Roni Lukito menjadi seorang penjahit tas. Nah, penjahit tasnya itu adalah tas-tas yang digunakan oleh anak-anak sekolah dan oleh masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Dengan ditemani seorang pegawainya yang setia yang bernama Mang Uwon, Roni Lukito berhasil menjual tas-tas tersebut dengan merek Butterfly. Nah, sesuai dengan merek yang dipakai oleh mesin jahitnya, yaitu merek Butterfly. Setelah itu, pada tahun 1979, Roni Lukito sedikit demi sedikit merangkak dan menjual tas-tasnya untuk ke segmen supermarket, yaitu seperti Matahari. Nah, tetapi memang setelah beberapa tahun kemudian untuk Matahari sendiri kan seringkali menolak pengajuan untuk dijual di supermarketnya. Tetapi pada ke-13 kali mengajukan untuk diizinkan untuk menjual tasnya di Matahari, pada pengajuannya ke-13 kali, maka luluhlah Matahari, yaitu departemen store yang besar pada waktu itu, menerima penjualan tasnya dengan merek Exxon. Nah, dari merek tersebut Roni Lukito mulai menjual tasnya dengan brand Exxon di departemen store yaitu Matahari, yaitu sekitar 300.000 piece terjual. Tetapi pada tahun 1980-an tersebut juga, karena nama Exxon itu identik dengan sebuah perusahaan minyak besar di Amerika Serikat, maka Roni Lukito mendapatkan gugatan dari perusahaan raksasa Amerika ya tersebut, sehingga nama Exxon sendiri diubah namanya menjadi Export, yaitu Exxon Sport artinya. Nah, dengan nama yang baru yaitu nama Export, tas tersebut bisa merambah lebih luas pasarnya, yaitu kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, dan mendapatkan penjualan yang besar. Nah, kemudian merek ekspor tersebut juga mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga Roni Lukito mencoba untuk berbisnis lain, yaitu bisnis properti. Tetapi pada tahun 1998 di Indonesia terjadi krisis moneter yang mengakibatkan bahan baku menjadi harganya mahal dan daya beli masyarakat menjadi menurun. Tetapi di tengah tantangan tersebut, Roni Lukito masih tetap bertahan dan mencoba menjual produknya ke tengah-tengah masyarakat. Dengan bisnis tas dan bisnis properti,
di zaman krisis moneter tersebut malahan membuat hancur di bisnis propertinya sehingga menghasilkan hutang yang banyak ke bank. Nah, karena dengan tekadnya yang kuat, beliau bernegosiasi dengan pihak bank untuk memberikan modal untuk menumbuhkan kembali perusahaannya yang mau bangkrut. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan dari bank kembali untuk mendapatkan pinjaman, kemudian eh, sedikit demi sedikit eh, produknya, yaitu produk itu bermerek ekspor tersebut mulai bisa melunasi hutangnya, yaitu pada tahun 2003 ke pihak bank. Nah, di tahun 1990-an terjadi eh, booming era booming mendaki gunung, di mana orang-orang di Indonesia mulai tren atau senang untuk mendaki gunung dan bertualang di alam bebas. Nah, oleh karena itu beliau melihat itu sebagai peluang bahwa kebiasaan masyarakat untuk bertualang mendaki gunung itu membuat Roni Lukito membuat tas itu yang berkualitas, tas untuk mendaki gunung yang berkualitas, kemudian diubah namanya menjadi Eger. Eger sendiri adalah sebuah gunung yang berada di pegunungan Alpen, yaitu di Swiss, di mana pegunungan Eger tersebut adalah pegunungan yang susah didaki karena memerlukan kekokohan dan kekuatan untuk mendakinya. Nah, merek Eger tersebut diambil dari nama pegunungan itu sebagai simbol bahwa tas Eger itu sangat kuat, terbuat dari bahan yang sangat kuat dan tahan lama. Maka diambillah nama Eger yang menyimbolkan bahwa tas Eger itu dengan kualitas yang baik, yaitu bahan yang sangat kuat dan bertahan lama. Nah, setelah itu pada tahun 98 dan selanjutnya masyarakat Indonesia setelah terjadinya krisis moneter, mereka mencari, terutama para pendaki-pendaki lokal, mencari tas yang bukan berasal dari luar, tetapi tas lokal yang memang kualitasnya bagus. Maka jatuhlah kepada produk Eger, dan produk Eger itu sendiri sangat diminati dan sangat disukai oleh para pendaki gunung, para petualang outdoor seperti itu, sehingga penjualannya juga sangat baik. Dan Roni Lukito mulai membuka gerai adventure Eger sendiri pertama di Bandung, dan beberapa tahun kemudian mendirikan beberapa gerainya lagi di seluruh Indonesia. Ini atas keberhasilannya itu Eger tidak berhenti sampai sana, tetapi bukan untuk produknya bukan sekedar tas saja, tetapi merambah ke produk yang lainnya. Misalnya dari sleeping bagnya, kemudian dari sendal gunung untuk hiking, sepatu gunung, kemudian jaketnya dan lain-lain yang dibutuhkan oleh para pendaki dan petualang outdoor. Mungkin dari sana kita bisa melihat Eger itu bukan sesuatu yang mudah perjalanannya, di mana di Indonesia juga kan sudah terkenal dan di luar di Asia juga sudah dikenal, sampai Eger itu sendiri membuat gerai di daerah Swiss di bawah kaki gunung Eger itu sendiri, yaitu gerainya yang bisa berhasil di kancah internasional. Nah, para good people mungkin sedikit yang bisa kita jadikan pelajaran di sini, bahwa memang produk yang berkualitas itu memang pasti mahal. Produk yang tahan, awet,
dan disukai masyarakat sampai bertahan lama itu memang bukan produk yang biasa-biasa saja, karena itu memerlukan sebuah riset bahan baku dan lain halnya yang memang sangat konsisten, sangat rumit. Jadi memang dari value-nya, dari nilainya juga kan terlihat, dan dari harganya juga pasti eh, memang dari sebagian masyarakat memang terasa mahal, tetapi itu sesuai dengan produknya. Jadi memang untuk membuat sebuah menilai sebuah produk bisa dinilai dari harganya, uh, dan menunjukkan itu kualitasnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga para pelaku UMKM, para pelaku bisnis bisa menjadikan inspirasi dan bisa melanjutkan usahanya dari hal-hal yang mudah dulu, dari hal-hal yang kecil dulu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.